Cina dagang ke Jawa, masuk ke Jawa kira-kira abad ke-10-an. Zaman Kubilai Khan, Mahuang, Dampu Awang, Cheng Ho. Arab masuk ke Jawa itu abad 13. Nah ini koleksi Putri Ongtin. Koleksi Putri Ongtin. Putri Cina. Istrinya yang dari Cina itu ya Pak? Iya, saya nggak punya keturunan. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Waler Channel. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Saat ini saya sedang berada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Yuk ikuti terus perjalanan saya ini, jangan di skip. Jangan lupa like and subscribe channel ini dan bagikan bila teman-teman suka. Jadi keraton ini Sunan bikin 1529. 1529. 1529 sampai sekarang kurang lebih 500 tahun. Sekarang Sultan sebagai pemangku adat masih ada dan tinggal di sini. Sekarang kita berada di halaman Siti Inggil. Siti Inggil ya? Nah, ini tulisan ini Siti Inggil. tentang Siti Inggil. Siti itu tanah, Inggil itu tinggi, Pak. Siti tanah, Inggil tinggi. Jadi tempat apa jadi ini Pak? nanti kita masuk Siti Inggil dengan naik tangga. Untuk Siti Inggil kita nanti jelaskan di atas. Nah, Siti Inggil ini ada 5 bangunan, 1, 2, 3, 4, 5 yang nama dan fungsinya berbeda-beda. Tapi secara keseluruhan Siti Inggil ini digunakan oleh Sultan dan semua perangkat istana menempati bangunan di sini ketika menyaksikan acara yang diadakan di alun-alun. Yang paling sering acara itu disebut Sabtonan. Setiap hari Sabtu, di mana setiap Sabtu para prajurit keraton mengadakan latihan-latihan, melempar tombak, berbaris, memanah, perang-perangan, berkuda dan sebagainya. Sultan dan semua nempatin bangunan ini menonton ke arah alun-alun. Dulu alun-alunnya dekat dari sini, Pak. Iya, iya. Ini seberang sungai, ada kali, ini sungai ya. Seberang sungai ini sudah mulai alun-alun. Jadi zaman dahulu belum ada jalan, motor, mobil lewat sini belum ada. Jadi Sultan menonton acara ke alun-alun itu sangat dekat dari sini. Iya, iya. Nanti foto itu, gambar itu ada, kita bisa lihat di museum, Pak. Oh, itu Pak. Nah, batu itu adalah bernama Linggayoni. Linggayoni itu simbol laki perempuan, Dewa Siwa Dewi Durga, simbol kesuburan dan sebagainya. Ini tempat masuk kemana ini Pak? Ini turun dari Siti Inggil. Siti Inggil turun dan ya. kita nanti lewat ke bangunan ini misalnya. Berarti ini udah masuk komplek raja berarti Pak ya? Keraton, Iya, keraton. Udah masuk keraton ya? Jadi alun-alun Masjid Agung itu termasuk keraton. Jadi keraton dibangun 1529, tapi sebelum Sunan membangun keraton ini, Sunan dengan dibantu Wali Songo membangun masjid dulu, Pak. Masjid, iya, iya. Tahun 1500. 1500 ya. Masjid Agung, kemudian keraton 1529. Tapi sebelum itu, pada zaman Pajajaran, Raden Walangsungsang itu adalah sebagai kepala daerah Cirebon yang bergelar Pangeran Cakrabuana, atau dikenal dengan Mbahku Cirebon. Oh, Mbahku, ya. Nah itu waktu itu Cirebon masih termasuk bapaknya, masih setor upeti ke bapaknya, ke Prabu Siliwangi. Iya. Masih zaman Hindu, tapi Walangsungsang atau Raden Walangsungsang itu sudah berani siar-siar Islam di Cirebon. Jadi sebagai pusat penyebaran Islam awal, yang padepokannya di bagian akhir nanti kita lihat, yaitu di dalam Agung Pakungwati. Iya. Nah, sekarang kita ke Pendopo. Pengada ini dulu fungsinya tempat tugas aparat keraton. Jadi sehari-hari di sini ada beberapa petugas, diantaranya Demang, Lurah Dalem, Laskar Dalem, Kaum Dalem, Camat Dalem. Mereka standby lesehan, belum ada meja kursi. Tugas 5 petugas ini sehari-hari di sini menerima laporan, Pak, dari daerah. Jadi para kepala-kepala daerah yang termasuk wilayah Kerajaan Cirebon ini, Kesultanan Cirebon ini melaporkan masalah-masalah tentang daerahnya ke keraton
cukup selesai di sini oleh 5 orang itu. Iya. Di keraton, wah kata Demang misalnya, wah ini mah harus dilaporkan ke Sultan. Saya tidak berhak memberikan keputusan yang Bapak minta. Jadi nanti Bapak saya bawa menghadap Sultan langsung dan minta keputusan langsung ke Sultan. Begitu ya. Iya. Itu sudah meninggal pada 22 Juli 2020. Iya. Nah sekarang sebagai pemangku adat selanjutnya, sebagai Sultan pemangku adat itu putranya Pangeran Lukman Julkaidin ya. Nah kita sekarang masuk museum modern. Museum modern ya, udah Jadi modern. barang-barang yang disimpan di sini itu pindahan dari museum lama Pak. Oh, ini baru berarti museumnya? Iya, dari tahun diresmikan Presiden 2020. Ya, silakan. Meninggal tahun 2020, Pangeran Arif. Oh, ini Pangeran Arif ini, Pak? Ya, beliau sangat dikenal masyarakat karena beliau ini adalah mantan anggota dewan di MPR DPR. Iya, anggota DPR. Melalui DPD Jawa Barat. Ya. 18 September 2017. Oh iya. Nah, ya. Tuh, Ini sama Pak Arifnya. ini sama Pak Arifnya. Ini foto dicepret, di foto tahun sekitar kurang lebih tahun 1899 yang menggambarkan situasi depan dulu. Jadi dulu tuh belum ada jalan Pak. Nah itu jalan dari keraton keluar, dari jembatan keluar tuh memotong alun-alun. Jalannya dari tanah. Jadi belum ada jalan yang tadi yang banyak lalu-lalang itu belum ada. Nah ini koleksi awal ya? Dari peninggalan Pajajaran. Oh ini peninggalan Pajajaran nih Pak? Iya, ini kujang-kujang, tongkap, sangap, kudi dan sebagainya. Nah ini keris juga Hindu. Jadi kita ini akhir Hindu, awal Islam. Gitu. Nah ini putra mahkota Pajajaran sebagai kepala daerah Cirebon yang bergelar Pangeran Cakrobuana, dia sebagai kepala daerah atau kuwu. Kuwu itu kepala daerah. Kepala daerah. Yang dikenal dengan sebutan Mbah Kuwu Cirebon ini. Raden Walang Sungsang. Raden Walang Sungsang. Nah, ini koleksinya. Nah ini juga sama Pajajaran. Jadi museum ini menyimpan dari zaman Pajajaran, zaman Sunan turun temurun sampai zaman Belanda. Nah ini bawaan Sunan dari Mesir. Karena Sarip Hidayatullah itu ibunya bernama Rara Santang, putri atau anak Prabu Siliwangi yang kawin dengan Raja Mesir yaitu Sultan Syarif Abdullah. Jadi bapak dari Arab, dari Mesir, ibu dari Pajajaran. Itulah Sunan Gunung Jati. Nah ini koleksi Sunan Gunung Jati awal. Ya. Ini berarti milik Sunan Gunung Jati Pak? Asli? Asli, semua barang museum asli Pak. Kecuali bapak datang ke toko antik. Hati-hati, itu banyak barang palsu. Iya. Ini dari Mesir. Tempat pakaian, zaman dulu belum ada lemari meja kursi. Iya, belum. Pakaian itu disimpan di peti begini. Tempat pakaian ya. Nah ini karena Sunan Gunung Jati pernah kawin dengan putri Ong Tin dari Cina. Nah ini bawaan putri Cina. Putri Cina. Ini bekerja sama, saling menguntungkan, dagang. Pada awal-awal itu dan dengan 3 bangsa. Pertama India, masuk ke Jawa kurang lebih pada abad ke-7-an. Ya. Makanya kerajaan-kerajaan yang awal-awal itu kerajaan Hindu. Misalnya Salakanegara, Tarumanegara di Jawa Barat. Di sananya Mataram Hindu yang bangun Borobudur itu abad ke-6 ke-7. Bangsa kedua Cina. Cina dagang ke Jawa, masuk ke Jawa kira-kira abad ke-10-an. Zaman Kubilai Khan, Mahuang, Dampu Awang, Cheng Ho. Arab masuk ke Jawa itu abad 13. Nah, abad 13 masuk, Wali Songo, syiar Islam di Jawa, barulah Islam Jawa.
akhir Hindu awal Islam. Jadi Pajajaran Hindu awalnya Banjarsari ya, awalnya Tarumanegara, Banjarsari, Galuh Pakuan, Pajajaran, Islam jadi Cirebon. Kalau di sananya Mataram Hindu, Daha, Kediri, Singosari, Majapahit, kemudian jadi Demak Islam. Ya. Begitu. Nah ini koleksi Putri Ongtin. Koleksi Putri Ongtin. Putri Cina. Ini istrinya yang dari Cina itu ya Pak? Iya, saya nggak punya keturunan. Oh nggak punya anak Pak? Iya, anak pertama lahir umur 4 bulan meninggal. Oh. Jadi Putri Ongtin atau Sunan itu mengangkat anaknya Ki Ageng Luragung dari Kuningan, diberi nama Pangeran Arya Kemuning. Jadi Arya Kemuning itu tanda kutip itu adopsi. Kalau zaman sekarang mah anak angkat. Iya anak angkat. Supaya Putri Ongtin tidak sedih. Iya Karena iya. begitu meninggalnya anaknya itu dia nangis terus. Nah, Sunan kebetulan lagi si Ari Islam bareng dengan Ki Ageng Luragung di Kuningan. Pas punya anak laki-laki yang umurnya tidak berbeda ya, jadi diangkat. Nah ini koleksi dari Mesir bawaan Sunan. Ini pedang pelantikan yang biasa dipakai untuk penobatan. Ini peralatan Portugis. Nah ini alat-alat perang kita yang dipakai ketika perlawanan melawan Belanda. Iya iya. Melawan Belanda tuh sangat tradisional. Golok, pedang. Berarti pakai ini ya? Iya, kita belum mengenal bedil. Iya, belum ada bedil. Belanda sudah punya bedil meriam. Nah ini kereta kencana yang asli. Oh ini asli ini Pak? Bernama kereta Singa Barong, dibuat pada zaman Sunan tahun 1549. Jadi kereta ini kira-kira berusia hampir 500 tahun. Namanya Singa Barong, dulu ditarik dengan 4 ekor kebo bule ya. Iya iya. Pakai kusir di depan, ada pengawal dengan payung agung, payung kerajaan untuk sultan yang kuning itu. Tapi sultan di kereta sendirian. Nanti untuk permaisuri dan putra mahkota masing-masing digotong dengan tandu. Tandunya ada di belakang nanti. Iya. Fungsi kereta ini hanya untuk kirab agung kerajaan, terutama satu suro. Sampai sekarang satu suro sudah dijadikan hari jadi kota Cirebon. Ini terakhir kereta ini digunakan pada zaman Jepang. Tahun 1942 kereta ini sudah masuk museum dan menjadi benda cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Jadi nggak boleh dipakai lagi Pak? Nggak boleh dipakai. Mulai tahun 1997 keraton dapat bantuan pemerintah satu kereta baru duplikat tiruannya ini. Nanti kita lihat ada di belakang. Ini kereta baru dan masih dipakai sekarang kalau upacara sekarang. Bukan barang kuno, jadi di belakang ini kereta yang duplikat tidak dikaca. India dilambangkan dengan belalai gajah. Ya, kemudian Cina dilambangkan dengan tanduk naga. Nah kalau saya Pulo atau Salap Garuda, ini simbol persahabatan dengan Mesir yang Islam. Nah, Sphinx kalau di Mesir ya. Mulai zaman Belanda, tahunnya juga 1845. Jadi zaman Wali dulu belum ada meja, kursi, lemari, semua lesehan di bawah. Pengawal Raja. Pengawal Raja itu namanya pasukan Wira Raja. Pas pampres. Ya sekarang pas pampres. Ada 40 personil. Awal 40 orang itu pasukan Wira Raja yang senantiasa mengawal dan Dampingi lah. Elit lah. Sampai sekarang ada Pak pasukannya? Cuman sekarang mah sebagai budaya Pak. Iya. Pada kira-kira festival keraton, misalnya event-event pemerintah tentang budaya, ada kirab kerajaan, itu sudah sifatnya kebudayaan, sifatnya tradisional yang istilahnya mengenal masa-masa dulu. Sultan sebagai sekarang ini hanya tokoh masyarakat dan pemangku adat, tidak berkuasa politik kayak wali kota. Jadi kalau rampasan Portugis dari Sunda Kelapa tahun 1527
1527. Iya. Oh, ini baju besi ya? Baju zirah. Baju zirah ya, baju zirah, besi. Kurang lebih beratnya antara 4,5 sampai 5 kilo yang satu. Ini anti tombak, anti keris, anti panah, anti bambu runcing. Mereka sudah maju, sudah punya bedil, sudah punya meriam. Nah, ini mata tombak. Mata tombak itu yang ini satu sulap. Satu itu 4. Jadi tajamnya ada 4. Nah, kalau yang itu sebelah sana itu trisula. Trisula, ya. Trisula, yang ini bisula. Yang dua, nah ini yang satu-satu ini ekasula. Ya. Nanti kalau mau dipakai perang itu disambung pakai tongkat panjang. Gimana Pak? Lukisan ini dilukis oleh pelukis asal Sansang Garut namanya Ridho tahun 2004. Tapi pelukis Ridho ini menghadiahkan lukisannya ke Sultan atas petunjuk dalam mimpinya. Pelukis Ridho ini seorang lulusan seni rupa. Jadi dia menggambar dengan teknik yang 3 dimensi, Pak. Jadi gambar ini aneh tapi nyata. Dan sosok Prabu ini menurut cerita pelukisnya itu dapat mimpi. Jadi bayangan ketika mimpi. Ini matanya kemana-mana. Bapak Ibu bisa lihat mata sambil jalan kanan, sambil jalan kiri ya. Silakan lihat matanya. Ya, matanya selalu mengarah kepada kita. Coba Bapak sampai sini. Lihat matanya. Ini Sri Baduga Maharaja Pak Prawis Sriwangi Pak ya? Iya. Lukisannya ini. Ya, matanya Bapak jalan. Ini matanya selalu ngeliat Ya, sih. nah Bapak goyang dulu. Oh iya iya. Kok bisa gini Pak? Nah itu teknik melukis. Oh. Kalau Bapak Ibu pernah kuliah di sini Pak sudah tidak aneh lihat yang begini. Karena kalau si pelukis itu kalau menggambar pasti di kanvas. Kanvas itu bahannya kain, yang permukaan kain tidak. Sekarang ke kanan. Kanan kita. Jadi dengan teknik menggambar yang diberikan oleh dosennya menjadikan gambar itu hidup, tapi kita lihatnya harus bergerak. Jangan pindah dulu, tetap di tempat tapi lihat kaki ini. Saya tanya sama Bapak, maaf Pak, kaki yang tadi saya ini, yang ini kaki ini arahnya kemana Pak? Ke saya ini Pak. Ke Bapak? Yakin Pak? Iya. Jadi tidak mungkin ke Ibu ya? Iya ini ya. Sekarang saya tanya Ibu, kemana Bu? Ke sini. Ini sama dengan mata. Sekarang Bapak dan Ibu pindah tempat, tapi jalan pindahnya sambil lihat kaki itu, sama dengan lihat matanya. Ya. Oke. Nah, baru sekarang mungkin ya. Kalau tadi Bapak tidak mungkin, Ibu bilang tidak mungkin. Sekarang baru mungkin karena ini hidup. Oh iya ini kakinya sekarang ke sini nih. Silakan ulang. Ini bukan kulit, bukan kulit. Iya emang teknik ini. Ini teknik melukis. Teknik. Jadi tiap kesana ke sini pasti ngikutin kakinya arahnya. Datang ke sini kurang lebih ya itu menurut cerita pelukisnya itu sebulan setelah diresmikan setelah jadi lagi kamu buat harus kamu hadiahkan ke Sultan Kasepuan di Cirebon. Zaman bapaknya almarhum Pangeran Arif 2004.